Aloha. Ya, drawing UCL sudah keluar dan ada beberapa partai besar yang menarik, dan UCL itu Februari tahun depan ya. Dan sebelum ke UCL gue mau bahas satu dulu, yaitu Barcelona ternyata jumpa MU ya di Europa League. Gila, langsung kocok di awal, dua-duanya langsung ketemu di pengocokan yang di awal. Nah, ini yang banyak jadi pertanyaan, apakah ini memang natural atau banyak yang bilang itu udah disetting segala macam. Tapi kalau ini memang ya nggak disetting, ini kebetulan yang seperti apa gitu kan, Barca ketemu MU. Kita tahu semua lah bagaimana Frenkie de Jong yang banyak jadi sorotan di sini karena dia diincar oleh Ten Hag dan dia nggak mau cabut dari Barca. Nah, nanti kalau dia sampai ketemu MU gimana? Apalagi main di Old Trafford. Gua penasaran banget. Dia apakah dia dibu oleh penonton karena dia kan ini statusnya kan sok jual mahal lah. Pas bursa transfer kemarin dia tetap stay di Barca, atau dia bakal menunjukkan dia punya kapasitas dan MU makin menggilai seorang Frenkie de Jong supaya dia bisa mau join di tahun depan, karena di winter break nanti De Jong pasti akan stay, gak akan langsung cabut dari Barca. Nah, ini yang menjadi menarik. Dan tentunya buat Xavi ya, untuk di Europa League ini memang kalau sekalipun dia menang trofi ini sebenarnya nggak ada artinya. La Liga itu lebih penting prestisnya ketimbang Europa League ini karena lebih konsisten di sana dan tolak ukurnya lebih besar lah. Tapi lawan MU ini yang akan menjadi suatu persaingan yang kuat lah. Ini dua-duanya ini tergantung form of the day-nya pada saat Februari nanti. Apakah sejauh mana performa mereka di liga dan mendukung kapasitas mereka. Gua nggak tahu ini match ya. Kita saksikan aja lah, masih lama, tapi yang pasti ini sangat menarik untuk disimak. Nah, yang di UCL menarik ada beberapa, tapi dimulai dulu dari Leipzig ketemu City. Ya, City sangat beruntung ya karena ketemunya Leipzig, dan tim-tim kecil di UCL ini kan rata-rata dia ketemunya tim kecil juga di 16 besar. Yang apesnya itu tim besar langsung ketemu tim besar. Liverpool, PSG contohnya. Langsung ketemu juara tim besar juga. Nah, ini yang sangat menarik gitu. Dan untuk City harusnya Leipzig bisa untuk dilewati lah. Walaupun Leipzig juga nggak bisa dianggap sebelah mata. Mereka punya Nkunku, cara mainnya juga bukan kaleng-kaleng. Tapi harusnya City kalau senormalnya itu bisa lah mengatasi mereka. Di pertandingan berikutnya, klub Brugge ketemu Benfica. Nah, ini yang gue maksud, tim kecil ketemu tim yang biasa-biasa gitu. Jadi merata. Brugge jadi juara grup, Benfica jadi juara grup. Brugge maksudnya runner up ya. Dan semua kan tim-tim besar ini maunya ketemu yang kayak klub Brugge ini, tapi malah Benfica yang dapat buahnya. Dan Benfica luar biasa membantai terus di fase grup. Ya, klub Brugge juga di luar dugaan bisa lolos ke fase knockout. Tentunya ini pertandingan ya bisa siapapun lah, it doesn't matter lah mau siapapun yang lolos, tapi ini dua-duanya punya peluang yang sama menurut gue. Liverpool ketemu Madrid, final ulangan tahun lalu. Ini yang banyak jadi perhatian juga. Apakah Liverpool bisa revenge dari Real Madrid? Di tahun lalu mereka gagal karena Courtois tampil luar biasa. Kalau seandainya Liverpool kalah lagi lawan Real Madrid di tahun ini, benar-benar berarti ya Klopp gue bilang pasti bakal dipecat, karena dia gue bilang minimal sampai semifinal UCL untuk bisa tetap stay di Liverpool. Di Liga dia terseok-seok minimal masuk 4 besar, gak usah juara satu deh, baru bisa dia stay. Dua syarat itu, kalau salah satu gak terpenuhi, selesai, Klopp pasti bakal dipecat. So ini pasti bakal jadi permainan yang akan jadi fokus utama Liverpool. Mereka harus bisa melaju terus di UCL untuk bisa dapat income money yang memadai. Karena gosipnya penjualnya, pemiliknya FSG itu mau jual Liverpool, tapi kita nggak tahu apakah benar atau enggak. We will see soon lah. Dan ini pertandingan besar harus ditonton. Untuk Madrid tentunya ya mereka juga harus membuktikan bahwasannya mereka juara UCL itu bukan karena faktor luck semata, tapi mereka memang punya kapasitas untuk jadi champion. Memang punya kapasitas untuk melakukan itu. Jadi mereka ya kita lihat siapa yang akan unggul, apakah dari fans atau pembuktian dua kali. Di AC Milan lawan Spurs, ini yang juga suatu pertemuan yang ya gimana ya, kaleng-kaleng sih gue bilang, karena ini bisa dibilang ibarat dua tim
yang sama-sama punya tipikal main gerusak-gerusuk, main kayak cacing kepanasan, acak-adul, main dengan fighting spirit, main dengan mental. Secara strategi taktikal, gak ada spesial-spesialnya, Conte maupun Pioli. Ya, jadi ini pertandingan siapapun yang lolos, ya it doesn't matter lah. Dua-duanya pasti bakal menang melalui cara seperti itu ya. Main kayak cacing kepanasan, main pakai otot doang. Jadi yang nggak layak untuk dinikmati sebenarnya. Tapi we'll see lah. Frankfurt ketemu Napoli. Nah, Napoli perkasa di grup. Ketemunya lawan enteng pula Frankfurt. Yang lolos di saat terakhir di grupnya sendiri. Harusnya Napoli di atas kertas bisa ya. Karena mereka punya segalanya di Liga, udah menghadapi semuanya dan mengalahkan semuanya. Frankfurt ya harusnya bisa kalah dari Napoli. Karena Napoli lagi perkasa, tinggal sekarang kita lihat beberapa bulan ke depan apakah Napoli bisa konsisten mempertahankan form of the day mereka seperti saat ini. Dortmund ketemu Chelsea, ini juga menarik. Potter lagi banyak disorot karena dia belum bisa ngangkat Chelsea, masih angin-anginan, wajar, baru 2 bulanan. Dortmund kehilangan Haaland, mereka punya striker muda Adeyemi, Moukoko dan lain-lain. Nah, ini jadi permainan ini bisa 50-50. Dortmund maupun Chelsea, gak serta-merta Chelsea pasti lolos karena mereka juga baru membangun pondasi. Jadi ini semua tergantung beberapa bulan ke depan bagaimana mereka penampilannya di Liga. Apakah mereka angin-anginan, apakah bisa trennya naik, atau malah melempem. Jadi ini bisa kemana-mana. Dua-duanya punya peluang yang sama menurut gue. Dan permainannya seimbang. Inter ketemu Porto. Inter juga di Liga kemarin ya lagi terseok-seok. Dan lawannya Porto jadi juara grup. Ya ini ya bisa kemana-mana sih. Inter gak serta-merta jadi menang gue bilang. Karena Porto gak bisa dianggap sebelah mata. Mereka itu tim sneaky. Tim yang licik. Tim yang bisa memanfaatkan seperempat kesempatan dalam hal apapun. Baik di dalam lapangan maupun di dalam kepicikan memanfaatkan keuntungan di dalam lapangan. Kayak faktor wasit, faktor foul, dan lain-lain, kartu merah. Nah ini harus diwaspadai Inter. Inter harus benar-benar cermati faktor-faktor kayak gitu. Kalau Inter lengah, Porto bisa unggul lewat situ. Karena tim ini tim yang bisa memanfaatkan celah lewat situ. Nah ini bisa kemana-mana, nggak serta-merta Inter lolos. Satu pertandingan terakhir yang patut disorot, PSG ketemu Munchen. Ini menjadi banyak pertanyaan kan. Kok bisa gitu loh PSG di saat terakhir jadi runner up. Akhirnya inilah hasil imbasnya, mereka harus ketemu Munchen. Munchen yang selama bertahun-tahun selalu jadi kandidat juara di UCL dan nggak gampang buat dikalahkan. Mereka punya sistem, mereka punya kapasitas pemain yang merata. PSG yang sempat masuk final gagal, terus penurunan prestasi, semifinal gagal. Kali ini 16 besar langsung ketemu raksasa. Kalau seandainya PSG tersingkir langsung di sini, Mbappe gue bilang wah bakal ngamuk parah. Dia bisa aja langsung terminate kontraknya yang 2 tahun itu, langsung pergi cabut. Karena tahun ini harusnya jadi tahun PSG untuk membuktikan bisa meraih di UCL. Tapi kalau Munchen yang kalah, mereka ya sangat disayangkan karena mereka punya kapasitas pemain yang merata, permainan sistem yang bagus. Harus tersingkir lebih awal itu sangat disayangkan. Jadi ini permainan yang sangat dinantikan oleh semua fans dunia. Bintang berkeliaran di match ini. Jadi siapapun yang menang, gua harap mereka bisa mempertontonkan permainan yang ciamik dan layak menang berdasarkan permainan, bukan hanya berdasarkan skill individu pemain semata atau faktor luck, keberuntungan. So kita tunggu pertandingan UCL ini Februari nanti, siapa-siapa yang akan lolos. Kita lihat form of the day mereka dari hari ke hari. Thanks for watching.